Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your girl Nadia. Dan jujur, suara aku agak-agak serak gitu karena sudah beberapa hari ini aku mengalami kayak demam biasa gitu. Tapi istilahnya di sini enrhume ya. Kalau dalam bahasa Perancis aku bilangnya je suis enrhumé karena berapapun suhunya, meskipun fever juga masih bisa berdiri dan lain-lain. Karena kalau grip istilahnya, grip itu suhunya bisa naik banget, entah sampai berapa derajat, tapi kayak literally harus bener-bener nggak bisa bangkit dari tempat tidur alias bed rest total kalau grip itu ya. Dan a little bit of my story here. Aku tuh lupa kapan auto test alias swab test, tapi ya aku lakuin sendiri dan hasilnya negatif. Kalau nggak salah itu at the moment aku ngerasain leher sakit, demam, frisson, kayak menggigil gitulah ya istilahnya, padahal nggak dingin-dingin amat dari segi cuaca waktu itu. Terus comme tous les printemps, as every no like every spring, aku nggak pernah alhamdulillah yang namanya alergi polen alias apa ya istilahnya, nggak pernah ada alergi gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa bisa demam, bisa kayak common cold aja gitu. Dan itu aku sempat panik banget, kok aku batuknya batuk apa sih istilahnya, batuk kering gitu, dan kering banget sampai suara aku tuh sempat hilang. Bahkan ngomong sama tetangga pun dia sampai kaget, ih suara kamu kok serak-serak gimana gitu ya, gitu deh. Terus ya aku hari Senin ke dokter, ngomong ngerasain gejala apa aja. Intinya hidung aku juga sempat buntu, sempat pilek juga, tapi pileknya tuh nggak kayak waktu bulan November dimana musimnya tuh musim dingin banget. Dan apa ya istilahnya, jadi nggak selama pileknya bulan November gitu, just 1 atau 2 hari habis itu udah. Sisanya paling ya hidung buntu aja, tapi kayak harus gonta-ganti posisi tidur biar bisa nafas di dua hidung, bahkan ngadep ke atas doang, jadi biar gak buntu-buntu banget hidungnya gitu, by the way. Okay, enough with the story. Intinya habis itu aku langsung diresep sama dokter beberapa obat, dimana 2 diantaranya gue bayar karena bisa dibeli kapanpun. Dan 2 diantaranya tuh bagian dari premier secours yang wajib dipunyai oleh setiap orang di sini gitu, kayak alat P3K yang wajib punya gitulah ya istilahnya. Dan ya karena untuk beberapa obat, karena diresep dan aku juga punya kartu vital alias kartu hijau, ibarat BPJS kalau di Indonesia itu, selama kita diresep kita nggak bayar sama sekali gitu. Dan kalau udah punya kartu vital dan mutual,
kita nggak usah bayar untuk segi kesehatan. Makanya that's why I love the health system in here in France. So yeah. Anyways, hari ini aku mau ngomong tentang beberapa barang yang aku punya tapi di kategori kesehatan gitu ya. Dan without any further ado, kita mulai aja. Jadi ya, barang pertama yang aku mau tunjukin yaitu Doliprane. Di Indonesia itu ibarat Panadol ya. Kalau misal pusing atau apa, pokoknya ini anti-duller alias penghilang rasa sakit, dan bisa nyembuhin fever juga alias fever. Dan waktu aku menggigil, aku pakai ini biar istilahnya nggak ngegigil banget alias enakan aja gitu badannya. Nah, Doliprane ini sebenarnya ada yang bentuk tablet kayak gini. Ada juga yang bentuk kapsul. Nah, yang bentuk kapsul sebenarnya ada di dalam sini, tapi jujur pakai medicine organizer kayak gini tuh struggle banget ngebukanya. Jadi ya I'm gonna have to pause the video for a while. Oke, so I'm back. Nah, tadi abis ngebahas Doliprane yang bentuknya tablet. Nah, yang bentuknya kapsul itu ada di sini sama di sini. Warnanya biru dan kuning. Ya, kayak warna bendera apa. Dan jujur aku lebih nyaman pakai yang dalam bentuk kapsul gini. Gak tahu kenapa, karena kayak nggak ngerasain pahitnya si tablet gitu. Intinya Doliprane is a must have, baik di resep atau enggak. Tapi kalau di resep ya gratis, gak usah bayar, apalagi kalau nunjukin kartu vital gitu. Terus karena lagi COVID, kita harus punya autotest kit. Nah, di autotest kit ini seperti yang kalian tahu ada cotton budnya. Sebenarnya ini autotest Lab Novation ini isinya ada 5 kit, yaitu ada 5 cotton budnya ini. Tapi udah kepake berapa kali ya? Aku udah 2 kali pakai, terus yang satu diminta tetangga karena waktu itu dia harus tes juga. And then ada sumpah harus dibongkar semua ini mah kayaknya. Ups. Pokoknya ada cotton budnya tadi aku udah sebut. Terus ada test cassette, itu yang menunjukkan bahwa whether we are positive or negative of COVID. Itu test cassette-nya. Terus sama apa lagi, aduh. Ada sampel tube-nya juga dengan cairan yang kita cairan gitu. I don't know what it's called, tapi cairannya dimasukin di tube gitu setelah kita istilahnya. Jadi masukin cairannya dulu, baru masukin si cotton bud yang udah masuk ke hidung pas kita swab. Terus di tiap kali beli kit pasti ada notice alias instruction paper, instruction text I mean. Nah, cuman ini aku beli di tetangga 5 kit gini, harganya
€8 gitu. Duh, sorry aku ribet. And then ini multivitamin yang aku masih ada dari tahun kapan ya, kalau nggak salah waktu itu pas Lilenium baru buka, aku ke toko namanya Normal. Di situ banyak banget barang yang most of the stuffs cost like €1 gitu, mirip-mirip Daiso tapi ya nggak Daiso banget juga sih. Kalau Daiso kan Jepang, dimana everything one price gitu. Ya ini hampir everything one price sih kalau di Normal, tapi ya gitu. Dan aku dapat multivitamin ini, aku lupa harganya berapa, but it's a lot expensive than my other food supplement. Nah, multivitaminnya ini ada vitamin A, B1, B2, seperti yang kalian baca, asam folat, terus niacin ini aku nggak tahu terjemahnya apa. And then ada vitamin C, D, E, terus zat besi juga sebenarnya ada, tapi kayak masih dikit gitu, aku lupa. Yes, masih dikit banget, cuman 14 mg. And so far ini yang aku pakai waktu aku magang. Cuman nggak tahu kenapa abis magang tuh kayak capek banget, pengen butuh istirahat, jadi nggak ngambil lagi. Itu multivitamin dan masih ada sisa entah berapa, tapi isinya ada 120 tablet ketika dibeli, dan kalau tiap hari minum satu tablet ini 3 bulan udah habis sih gitu. Cuman kan aku kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak, tergantung. And then alprazolam, by the way ini anti anxiety atau istilahnya anxiolytic. Dan apa ya, aku minum ini kalau butuh aja, kalau lagi anxious atau gimana. Cuman kan ya kadang-kadang anxious itu nggak melulu bisa dihandle dengan obat, tapi ya istighfar juga ya. Pokoknya aku ngimbangin antara obat apa yang istilahnya tuh scientific dan spiritual gitu. Ini aku diresep dari tahun 2020 karena yang namanya lagi COVID gini kan berimbas juga ke well-being aku juga. I was diagnosed with depression back in 2020, dan sebenarnya aku masih dalam proses penyembuhan juga gitu. Dan ya ini butuh banget. Aku nggak tahu di Indonesia ada atau enggak, tapi yang pasti obat-obatan seperti ini benar-benar harus diresep dokter. Tapi di sini aku diresepnya di dokter umum, médecin traitant aku, atau dokter di kampus aku. Bahkan psikiater juga bisa ngeresep aku ini gitu. And then Tardiveron ini zat besi, karena selama musim dingin aku bener-bener literally kekurangan zat besi, dimana waktu aku tes darah semua-muanya tuh bagus kecuali zat besi gitu. Ini butuh banget, baik untuk semua musim. Selain itu karena aku orangnya udah meatless, padahal ada juga plant-based protein yang mengandung zat besi juga, cuman aku lupa apa aja, which is
lebih alami ya. And then this thing, vitamin C, let's just say it's CDR buat make it French. Di sini namanya Vitascorbol yang full vitamin C. Kemarin aku juga di DM kenalan aku yang juga diaspora Indonesia di Prancis. Dia bilang pakai Berocca Boost. Nah, si Berocca Boost ini tuh katanya tidak cuman vitamin C di effervescentnya ini, tapi ada juga vitamin B, pokoknya vitamin apa aja gitu yang pokoknya lebih komplit daripada Vitascorbol katanya. Dan aku belum pernah nyoba Berocca Boost, tapi ya insyaallah kalau ini udah habis aku mau coba Berocca Boost. So ya, karena ini jujur gede banget, banyak pula. Sedangkan beda ya sama CDR aku yang notabene wadahnya agak lebih kecil daripada ini. Ini aku minum sekarang tiap pagi. Kalau bisa sehari sekali aja. And then le gel français ini gel hidroalkoholik alias hand sanitizer, wajib. And then this thing aku pakai ini abis buang ingus, tapi yang lama kelamaan kayak ada bagian yang sebenarnya bisa dikelupas tapi kayak susah banget and it's like irritating. Aku apply ini di bagian hidung aku, siapa tahu bagian-bagian itunya tuh bisa lepas sendiri berkat ini. Namanya La Roche-Posay. Dan aku pernah ngetes ini juga di beberapa bagian, pokoknya yang iritasi aja. Intinya buat luka di kulit gitu. Tapi bukan betadine ya. Gitu. And then on my kotak obat aku yang medicine organizer, seperti yang tadi aku udah bilang, yang ini Doliprane dalam bentuk kapsul. Terus ini paracetamol 1000 mg dari Biogaron juga. Terus yang biru ini Antagis, yang pink ini Spasfung. Dua-duanya ini buat ngilangin rasa sakit kalau lagi dapet. Terus ini Alprazolam yang aku udah organize di sini. Ini tuh ada 30. Aku masukin sini untuk biar lebih organize aja. And then ini katanya wajib juga di kotak P3K di rumah, yaitu serum fisiologik. Ini tuh buat bersihin hidung, tapi kalau kelilipan katanya bisa juga buat mata. Cuman kan aku cringe ya ngelihat bahannya. Itu kalau nggak salah cuman air sama garam, tapi ya nggak garam di dapur gitu juga, karena garam dapur jujur kalau pas nyuci sariawan aja lebih sakit. Tapi ini 0,9 gram NaCl. Jadi ya I'm not gonna say garam, tapi NaCl. Dan bentuknya tuh ampul kayak gini. Itu waktu aku coba gunain, ini tuh dipotek and then masukin ke hidung.
keluarinnya juga dari hidung satu lagi. Dan jujur aku takut banget. Aku pernah pakai ini tapi kayak abis itu kepala jadi pusing, sakit gitu, dan sakitnya juga di sinus gitu. Mungkin waktu itu aku makainya pas lagi hidung buntu dan lagi sakit-sakitnya, makanya jadi iritasi. So yeah. And then ada sirup namanya Poleri. Ini sirup apa ya, anti flu alias obat batuk yang aku pakai, dan jujur ini rasanya pahit banget. Aku udah 3 kali minum ini. Yang pertama itu sekali pas malam-malam menjelang mau tidur. Selasa aku minum 2 kali, which is jam 9.30, nunggu 6 jam buat ngefek. Terus jam 15.30 aku minum lagi, tapi malamnya enggak. Sebenarnya obat ini tergantung sesuai kebutuhan, if needed ya. Tapi maksimal 3 kali sehari, if needed aja. Makanya kemarin aku hampir mau minum 3 kali, tapi ya udahlah ya 2 kali aja, karena efeknya sih alhamdulillah setelah sehari itu 2 kali, which is kemarin, batuk mulai agak berkurang, suara mulai muncul lagi kayak sekarang. Ya. Terus ini ada complément alimentaire alias another food supplement, tapi yang ini formula Focus dan ini formula Botte dari laboratoire Enova. Dan jujur ini complément alimentaire termahal yang pernah aku beli, masing-masing 25 euro. Isinya 60 kapsul, tapi masing-masing per hari itu 2 at the same time, pas lagi sarapan. Ini program 30 hari sebenarnya. Jadi ya aku belinya di Amazon by the way. Dan sebenarnya di Amazon ini bisa prévoyer et économiser, jadi kayak langganan gitu, per bulan kita dikirimin obat ini. Dan ya terus yang formula Focus ini aku belum pernah nyobain, karena jujur ini mengandung kafein. Sedangkan ketika aku ambil Tardiveron alias minum ini, jangan at the same time disatukan dengan apapun yang mengandung kafein, karena zat besinya nggak akan nggak akan bekerja sepenuhnya di tubuh aku kalau aku habis minum Tardiveron kecampur sama apapun yang mengandung kafein gitu. Kemungkinan ini aku programnya nggak tahu kapan mau coba formula Focus. Dan yang saat ini aku pakai adalah formula Po. Dan hari ini udah hari keempat semenjak minggu kemarin tanggal 27, sekarang tanggal 30, which is day 4. Aku belum merasakan efek apapun. Ya kalau diimbangin dengan skincare, insya Allah ini oke. Nah formula Po ini juga sama, 2 kapsul per hari pas sarapan, 30 day program. Dan yang formula Po ini mengandung marine collagen,
hyaluronic acid, vitamin C, levure de bière, zinc, coenzim, dan selenium. Gitu, insyaallah oke lah ya. Aku nyoba Formilpo dulu untuk 30 hari ini. Kalau yang lainnya aku nggak tahu mau kapan, tapi ya sebenarnya aku pengen Formilpo T ini bisa berbulan-bulan, tapi aku nggak akan lama di sini, jadi kayak ada kemungkinan harus beli 2 kali lagi. Insya Allah nggak tahu kapan, either bulan depan atau gimana. Yang penting bisa aku minum kalau aku udah balik, insya Allah. Okay guys, so that's it. My daily life about alat-alat P3K yang aku punya di kosan. Maaf banget, videonya jadi panjang. Aku ngomongnya pelan banget, lama jatohnya. Dan tanpa basa-basi lagi, I will see you guys on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye.